Salam buat kita semua. Selamat datang, selamat hari Minggu, dan kita akan masuki ibadah kita, ibadah gelombang kedua hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita, marilah kita mempersiapkan seluruh hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk masuk ke dalam ibadah kita. Kita mengambil waktu untuk saat ini. Saat teduh selesai dan jemaat kami undang bangkit berdiri, dan kita puji Tuhan dari nyanyian nomor 7 ayat pertama sampai dengan ketiga. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Jemaat persilakan duduk, dan kembali kita mengambil pujian kita dari nyanyian nomor 18 ayat pertama dan kedua.
dan firman yang akan senantiasa mengingatkan untuk kita. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersambung. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi memuliakan Tuhan kita dari nomor 22 ayat pertama sampai yang kedua. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan meleleh tuban. Kita bersama-sama. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan meleleh ke tubannya. Amin. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali dan kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pengantar khotbah untuk hari ini. Epistel dari kita pada saat ini atau pendahuluan khotbah yang terambil dari Roma 11 ayat 1 sampai 2, ayat 1 dan 2a, dan dilanjutkan dengan ayat 29 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan kita sekalian. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilih. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Demikianlah firman Tuhan untuk kita saat ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah jemaat untuk sepekan yang sudah kita lalui sampai dengan saat ini. Selamat datang dan salam beribadah buat kita sekalian, dan mengucapkan melalui jemaat sidang, speaker dan majelis jemaat gereja kita, biarlah senantiasa Tuhan kita menolong dan memberkati kita, memberikan kesehatan dan sukacita dalam kita jalani, dan kemudian kita bertemu pada depan demi memuliakan nama Tuhan kita. Persekutuan kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan pelayanan gereja kita sepekan dapat kita lihat pada tabel yang pertama, dan tabel yang kedua tertulis untuk pelayanan pada 6 September 2020 untuk pelayan-pelayan yang sudah akan terlibat dalam pelayanan yang kita lalui gereja di tempat ini. Laporan keuangan untuk minggu yang lalu, untuk minggu tanggal 3 Agustus 2020 dapat kita lihat di gelombang pertama maupun gelombang kedua, dan persembahan pertama maupun persembahan kedua serta jumlah yang hadir tercatat 90 orang untuk gelombang pertama dan 70 orang di gelombang kedua. Ucapan syukur dari keluarga Jogi Purba di Purus Nurat atas kelahiran anak pertama, yaitu seorang putri, dan kepada gereja secara sungguh yang biarlah kita memberkati keluarga ini. Bagian B, keseluruhan jemaat sampai dengan 23 Agustus 2020 yang lalu, kita lihat ada 3 nama keluarga. Pertama keluarga Sinaga Lusiadian, kemudian keluarga Jogi Purba serta dari Sukamahi. Warna Sari dapat kami
bagi jemaat yang sedang beribadah di gereja supaya tetap melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, duduk dengan menjaga jarak. Kemudian setelah ibadah selesai, tidak usah berkumpul, langsung saja pulang ke rumah masing-masing. Dan bagi siapa saja yang merasa kurang sehat, himbau supaya dapat beribadah di rumah saja dengan bantuan live streaming dari gereja kita. Yang kedua, bagi jemaat atau keluarga yang mengadakan kebaktian di rumah, bila ada mengadakan persembahan atau memberikan perpuluhan, dapat disampaikan atau berkoordinasi melalui ketua sektor masing-masing. Kemudian yang ketiga, sebagai jemaat gereja kita yang memberikan perpuluhan di bulan Juli yang lalu, tersedia pada tanggal yang berada di sebelah bacaan yang telah kami sampaikan ini. Menurut sektor masing-masing, sektor 1, 2, 3. Yang keempat, perlu diberitahukan kepada seluruh jemaat bila ternyata untuk waktu-waktu ini atau waktu yang datang di gereja kita telah banyak yang hadir, akan kemudian dibuka gelombang kedua maupun gelombang ketiga maupun gelombang keempat. Artinya sesuai dengan kebutuhan kita, supaya tetap seturut dengan aturan pemerintah mengikuti protokol kesehatan. Demikian warta kita untuk satu minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan kita melalui memberkati kita sekalian untuk tetap dalam keadaan sehat dan berada dalam damai sejahteranya, dan senantiasa kita menyerahkan kehidupan kita di hadapan Tuhan dan senantiasa bersyukur kepada Dia. Kita akan menaikkan segala doa syafaat gereja kita yang disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Elias Bapahan, dan kita menyambutnya dengan terlebih dahulu memuji Tuhan kita lewat pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Kemuliaan bagimu ya Bapa kami di surga, dan terpujilah namamu yang maha mulia itu, oleh karena kuasamu yang melampaui segala akal manusia. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan telah membimbing kami, Tuhan telah melindungi kami dalam segala perjalanan hidup kami dan segala kuasa dunia ini, Tuhan yang terus mengubur kami, tetapi karena kasih Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, semua kami terselamatkan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kemurahan Tuhan yang terus membawa hidup kami dan terus menguasai hidup kami untuk selalu berdiri teguh di dalam kuasa Tuhan itu. Dengan segala keberdosan kami dan segala pelanggaran-pelanggaran kami Bapa yang baik, kami datang pada hari ini ke dalam di bawah kaki salibmu untuk Tuhan selalu mengampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan, segala kejahatan-kejahatan kami yang kami lakukan, yang mungkin kami sengaja pun yang tidak kami sengaja. Bapa di surga, terima kasih kami mau bersaksi pada saat ini ke dalam tangan kasih Tuhan melalui aktivitas kami dalam hari Minggu ini. Dengan segala keterbatasan kami, Tuhan telah sempurnakan seluruh hidup kami, Tuhan. Baik kami secara pribadi maupun secara keluarga
keluarga. Dan itulah yang mau kami syukuri kepada Tuhan pada saat ini melalui ibadah kami, melalui persembahan kami di hadirat-Mu. Sehingga Tuhan terus menganugerahi kami Tuhan melalui kekuatan, melalui kuasa, sehingga kami dapat terdamai dan selalu dan dapat dikuatkan di dalam perjalanan hidup kami ke depan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Walaupun tidak seluruhnya jemaat masih belum bersama dengan kami, tetapi kami sangat bersuka cita, sangat berbahagia Tuhan di dalam Tuhan mengantarkan kami ke gereja ini. Oleh karena itu, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan setiap waktu, Tuhan Bapa yang baik. Oleh karena itu, terimalah kami sebagai hamba-Mu, terima kami sebagai anak-anak Tuhan dengan segala keterbatasan kami itu. Bapa yang baik, begitu juga jemaat-Mu yang ada di rumah sekarang, yang belum dapat bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, Tuhan juga mengingatkan mereka, sehingga mereka terus bersyukur kepada Tuhan di dalam semua kehidupannya. Oleh karena itu Bapa yang baik, berkatilah seluruhnya kami Tuhan jemaat-Mu, baik kami sebagai anak, sebagai bapa, sebagai ibu. Biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan kehidupan kami, sehingga di dalam semua aktivitas kami Tuhan nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya pergerakan gereja-Mu ini, gereja Manamaturia Tanjung Sari ini Tuhan, ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya melalui berbaju jirakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, khususnya pimpinan jemaat Lihat Sirait dan seluruh jemaat Majelis LS, bahkan seluruh jemaat-Mu, untuk menerobos semua Tuhan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi kami akan berjalan melalui kebenaran Tuhan, untuk mengakui kebenaran Tuhan, untuk meletakkan kebenaran Tuhan di atas segala-galanya. Maka oleh karena itu program-program gereja-Mu Tuhan kami akan lanjutkan ke depan bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja Metodis Indonesia, baik oleh 1 dan 2 yang sudah melakukan persekutuan di gereja maupun yang belum sampai saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah kami semuanya, terlebih di tengah-tengah para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, baik itu di tingkat pusat, tingkat distrik maupun di tingkat lokal, baik itu di kota maupun di desa. Tuhan berikan selalu kesembuhan buat kami semuanya, sehingga di waktu kami berdiam, kami tetap menyerahkan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan bekerja di dalam kami semuanya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami serahkan seluruhnya para pimpinan-pimpinan lembaga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Para pimpinan di kedua wilayah, para bishop di kedua wilayah Tuhan, biarlah Engkau memberi hikmat kebijakan, memberi kekuatan selalu untuk menata gereja Metodis Indonesia ini ke depan, sehingga akan selalu berjalan untuk menyuarakan suara Injil Tuhan, sehingga seluruhnya orang dapat mengenal Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan Bapa yang baik, kuatkan kami dalam kelemahan kami, ampunkan kami dalam segala keberdosaan kami Bapa yang baik, dan luruskan jalan kami ketika kami belok ke sana di dalam perjalanan itu, sehingga semuanya kehidupan ini Tuhan dapat kami lalui bersama-sama dengan kebenaran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, negara kami juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh para pimpinan di negara ini di tengah-tengah wabah sekarang ini, di tengah-tengah situasi dan keadaan Bapa yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kebijakan, memberikan hikmat-Mu kepada para pimpinan negara kami, dari pimpinan pusat sampai ke desa-desa, sehingga di tengah pergulatan kami pun sekarang ini, di tengah pergumulan kami Tuhan dengan COVID-19 yang mewabah pada waktu ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga kemurahan Tuhan itu yang melawan seluruh penyakit yang sedang mewabah sekarang, dan kami terlepaskan, kami terselamatkan Tuhan, oleh karena kami selalu dicampur tangani oleh kekuatan dan kuasa oleh-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, seluruhnya kami serahkan di
tengah-tengah kehidupan kami semuanya. Biarlah Tuhan yang berkuasa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang dalam isolasi oleh karena COVID-19 pada saat ini. Biarlah mereka juga menyerahkan dirinya di dalam tangan Tuhan. Dan seluruh para medis, para dokter, para perawat, kiranya Tuhan menguatkan mereka dan memberi kuasa Tuhan, sehingga mereka pun dapat melepaskan dirinya dari penyakit COVID-19 itu di tengah perawatannya kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu yang maha mulia itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba. Kiranya Tuhan yang berbicara di dalam dia, dan kami sebagai pendengar Tuhan, kiranya kami dapat didamaikan oleh firman itu, sehingga seluruh hidup ini Tuhan terfokus untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, otoritas Tuhan yang kami miliki setiap waktu, sehingga kami dapat hidup damai, hidup tenang, dan hidup selalu di dalam kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan, inilah doa kami Bapa yang baik, dan biarlah kuasa Tuhan itu yang mengayunkan langkah kami ke depan dan hari-hari kami selanjutnya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan untuk dapat kita mengumpulkan persembahan saat ini. Demikian firman-Nya untuk sama-sama kita dengarkan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin.
Tibalah saatnya untuk kita dapat mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, dan kita menyambutnya dengan terlebih dahulu memuji Tuhan kita dari pujian nomor 155 ayat pertama dan kedua. kasih dan berkat-Mu atas kami. Kami yang hadir pada saat ini di rumah-Mu yang kudus ini, kami mohon berkat anugerah dan kasih-Mu, ulurkan tangan-Mu yang berkuasa memberkati kami. Kami datang dengan berbagai kerinduan dan permohonan. Kami percaya kami hanya menemukan jawaban melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh mendengarkan dan menjawab segala doa dan permohonan kami. Berkati kami semuanya yang hadir pada saat ini. Berikan damai dan sukacita bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami, ibadah kami hanya dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Salam. Firman Tuhan untuk kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 45. Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Mari kita mengikutinya dalam hati kita masing-masing. Kita mulai. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gentar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Marilah mendekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini,
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jadi miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaan di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah dia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Amin. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ada hal yang indah yang mau kita lihat dan kita pelajari dan kita hidupi dari kehidupan Yusuf, bahkan juga kakak-kakaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara, ada 2 hal yang mau kita renungkan bersama. Pertama, makna kedamaian yang sejati. Makna kedamaian yang sejati. Di mana kita dapat menemukan makna kedamaian yang sejati itu? Bila kita hidup sama seperti Yusuf pada saat itu. Di saat dia diperhadapkan kepada saudara-saudaranya yang sudah membenci dia, yang sudah pernah menjual dia dan membuang dia, yang selayaknya dia harus mengadakan balas dendam dan sakit hatinya pada saat itu, tetapi dia memilih untuk mengampuni. Disitulah kita melihat makna kedamaian sejati. Kita lihat bagaimana Yusuf pada saat itu disakiti. Dia diejek sebagai tukang tidur, diejek sebagai tukang mimpi, dimusuhi oleh kakak-kakaknya, bahkan dia mau dibunuh dan dijual, bahkan dia dibuang sampai ia ke Mesir. Bapak, Ibu dan saudara, wajar kalau kita melihat apa respon saudara-saudara Yusuf pada saat itu ketika Yusuf berkata kepada mereka. Dia katakan, tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Waktu mereka berkomunikasi dan Yusuf bertanya kepada saudara-saudaranya, mereka tidak dapat berkata sepatah kata pun. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa saatnya pada saat itu Yusuf untuk membalaskan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka takut Yusuf sakit hati dan bisa membalaskan itu semua apa yang mereka lakukan pada mereka, pada Yusuf pada saat itu. Bapak, Ibu dan saudara, gak ada yang gak bisa menahan Yusuf pada saat itu.
Tidak ada yang bisa menahan Yusuf pada saat itu untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh kakak dan saudara-saudaranya pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kita lihat bagaimana kedudukan kekuasaan Yusuf pada saat itu di Mesir. Tetapi berbeda dengan apa yang kita pikirkan, berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf pada saat itu. Kita mau melihat, kita mau diperhadapkan, jawaban apa, keputusan apa yang Yusuf mau ambil. Dia bukan membalaskan dendamnya, tapi dia memilih untuk mengampuni. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, itulah yang senantiasa membuat Yusuf mengalami kedamaian yang sejati. Sama seperti kita. Apa yang membuat kita merasa damai? Kalau kita selalu berpikir positif. Mau orang lain itu salah, mau orang lain itu melakukan kesalahan, berpikir positif saja. Kenapa? Sama seperti kita mau melihat dari perspektif yang berbeda. Ada gambaran yang jauh lebih besar. Dikatakan kita harus melihat peristiwa yang kita alami dari perspektif yang berbeda. Yusuf lain cara pandangnya dan saudara-saudaranya lain. Kalau dikatakan di dalam ayat 7 sampai 8, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Yusuf melihat dari perspektif yang berbeda. Bapak Ibu, membuat dia merasakan kedamaian dan sukacita itu. Allah yang menyuruh aku, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kamu menyuruhku, dan bukan karena apa yang kami lakukan kepada aku. Tidak. Bukan karena kalian membuang aku, tidak. Allah yang menyuruh aku. Berbeda cara berpikir Yusuf, positif sekali, membuat dia merasakan kedamaian sejati itu. Itulah kedamaian yang sejati. Kita harus selalu menuju ke sana. Kalau kita memikirkan pandemi yang saat sekarang ini, kita belajar iman. Apa iman? Para anak-anak kita belajar pakai Zoom. Kadang-kadang kita ada yang kesal, bahkan juga dosen kesal, tapi kita lihat maknanya. Apa maknanya? Kita semakin diperlengkapi dengan ilmu yang kita tidak tahu. Yang sebelumnya kita tidak tahu pakai Zoom itu, hanya tahu PC, video call. Untuk itu tidak. Tapi sekarang neneknya pun sudah mulai bisa, kakeknya pun sudah mulai bisa, anak-anak kita yang kecil mulai bisa. Kita mau melihat perspektif yang berbeda, yang dapat membuat kita, membangun kita, menumbuhkan iman kita. Itu yang mau kita cari, kan? Itu yang mau kita cari. Sama seperti Yusuf, bukan kamu yang menyuruh aku, bukan karena kamu membuat aku, bukan karena kamu mau membunuh aku, tetapi Allah yang menyuruh aku, mau menyelamatkan kamu. Positif, tidak negatif. Di saat kita mau berpikir selalu negatif, di saat itu kita tidak merasakan kedamaian yang sejati. Tapi itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Yusuf pada saat itu sampai dia ke tanah Mesir. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, tapi bagaimana kita dapat senantiasa dapat memandang peristiwa yang kita alami, yang senantiasa yang membuat dan menguatkan kita. Harus bisa kita secara cara memandang dengan yang berbeda atau sama. Contohnya seperti gelas berisi air, kita dapat menyebut itu setengah isi. Gelas itu setengah isi. Atau bisa kita katakan juga setengah kosong, kan gitu. Setengah kosong benar juga, setengah isi benar juga, kan gitu. Bisa, kan gitu. Bahkan juga kalau kita melihat bunga mawar, kita lihat mawar berduri. Yang kita lihat mawar berduri betul juga, ada mawarnya, ada durinya. Tapi bisa juga kita memandang bunga
bunga mawarnya? Bisa juga, tergantung. Tapi artinya Bapak Ibu dan Saudara, beranikah kita untuk mengambil keputusan untuk memilih yang menguatkan diri kita? Hanya satu. Kalau mau berburu, mau berburu. Kalau bunga mawar yang indah itulah. Berani mengambil keputusan kan gitu. Satu yang dapat menguatkan kita, yang dapat memulihkan kita, yang dapat mendamaikan diri kita. Apa yang harus kita pilih? Satu saja. Untuk membuat kita damai, untuk menguatkan kita, untuk memulihkan kita, bukan untuk mengacaukan pikiran kita. Karena kalau kita memilih yang mengacaukan pikiran kita, yang membuat kita runyam, itu yang kita pilih. Tetapi Yusuf tidak, dia mau memilih yang dapat mendamaikan dirinya. Yusuf memilih untuk mendamai apa yang dapat mendamaikan dirinya pada saat itu. Dia tidak melihat kesalahan daripada saudara-saudaranya, tapi dia hanya melihat, aku sampai ke Mesir karena Allah. Itu saja, aman kan gitu. Kalau semua dipertentangkan, semuanya tak selesai. Tapi aku sampai ke Mesir hanya karena Allah, bukan karena perbuatan kejahatan, tidak, karena Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, artinya kita mau berani mengambil suatu keputusan, mau cara sudut pandang kita yang berbeda, yang setengah gelas bisa kita katakan setengah kosong atau setengah airnya boleh, tapi bisakah kita mengambil satu keputusan yang dapat memulihkan hati kita, yang dapat mendamaikan hati kita, yang dapat menguatkan hati kita? Satu lagi, berdamai dengan diri sendiri. Sulit kan itu? Kita sangat sulit berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan dulu untuk orang lain. Diri kita sendiri sulit kita untuk berdamai. Karena dikatakan hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa mengajak dan meyakinkan orang lain itu. Sama seperti Yusuf pada saat itu, dia berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak ada dengan yang lain. Hanya lain. Kalau dia tidak berdamai dengan dirinya, bencinya setengah hidup setengah mati. Setengah hidup setengah mati. Mengingat kelakuan saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari pandemi. Tidak ada satu dengan yang lain. Kita bertemu kalau tidak penting. Nggak ada yang mau dibahas satu dengan yang lain yang tidak penting. Aman kan gitu ya? Aman, damai sejahtera. Jadi kita mau melihat itu bukan hanya hukuman atau bagaimana, tidak. Kita mau melihat banyak hal yang indah yang mau kita lihat kalau kita mau mengambil suatu keputusan yang memberikan kekuatan kedamaian di dalam hidup kita. Semakin pandai anak-anak pakai komputer, laptop, pakai Zoom. Para dosen juga, siapa tahu aku masih 10 kali hari itu, aduh setengah mati. Udah baru masuk lagi anak-anak, udah habis Zoomnya, kayak mana kayak gini kan gitu ya. Tapi kita semakin belajar, nggak boleh kepada itu. Semakin belajar, semakin kita bertambah, ada hikmahnya. Kita harus mengambil hikmahnya, ada yang menambah ilmu ini kan gitu. Ada yang menguatkan, ada yang menjadikan. Karena itulah Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat 5 dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jelas sekali. Jangan susah hatimu, jangan kau pikirkan itu yang ini. Ingatlah Allah yang menyuruh untuk memelihara kita. Kita mengira bahwa persoalan yang terjadi di dalam diri kita, di dalam saudara Yusuf pada saat itu selesai begitu. Tidak juga. Tapi dia katakan kembali pada ayat yang ke-14. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat. Nah, diingatkan juga memang kan gitu ya. Diingatkannya orang yang mereka yang jahat itu, diingatkan Tuhan. Dia katakan, memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka yang baik
dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Diingatkan ya kita, bukan tidak ada hukuman bagi orang yang salah, bukan tidak ada peringatan bagi orang yang melakukan yang salah. Kan di pasal diingatkan Tuhannya, bahkan Yusuf kata, memang kamu mereka-mereka yang jahat sama aku, tetapi Tuhan mereka-mereka yang baik. Kadang-kadang banyak orang yang mereka yang jahat pada kita ingat, hanya ingat saja Tuhan merencanakan yang baik. Amin. Tuhan pasti merencanakan yang baik. Kalau kita merencanakan yang jahat terhadap orang lain, tapi Tuhan merencanakan yang baik kepadanya, itu yang pasti. Tidak ada yang lain. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, itu yang mau kita renungkan bersama. Diingatkan kita dalam hal itu. Bukan tidak diingatkan, diingatkan tetap. Nah, tapi dikatakan bahwa bagaimana senantiasa kita dapat merasakan kedamaian yang sejati itu. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dia walaupun dia mengingatkan saudaranya, tapi dia tetap tidak mengingat apa yang mereka lakukan. Ternyata saudara-saudara Yusuf berdamai juga dengan diri mereka. Tidak mudah kan? Ternyata saudara-saudara Yusuf berdamai juga dengan dirinya, kan gitu. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi mereka hanya mengatakan, bisa saja dia membalaskan dendam bagi kita. Lebih baiklah kita diam saja. Itulah yang terindah dalam kehidupan saudara-saudara. Mereka juga mampu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Karena itu dikatakan hanya orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa mengajak dan meyakinkan orang lain di sekitarnya. Jadi kita coba, memang kita harus menuju ke sana, kan gitu ya, sebagai orang yang percaya, mencoba untuk merasakan kedamaian yang sejati, berpikir selalu positif, negatif positif bukan negatif. Dan kita lihat cara pandang kita dalam kehidupan dan masalah yang kita hadapi, kita harus berani mengambil keputusan satu yang menguatkan, meneguhkan iman kita, menambah ilmu kita, bukan yang tidak menambah, hanya untuk memikirkan aduh begini, aduh begini, capek kan. Tapi satu hal yang dilakukan oleh Yusuf di saat dia mampu berdamai dengan dirinya sendiri, satu hal yang menguatkan dia apa? Bukan kamu yang memutus aku ke Mesir, tapi Allah. Walaupun kamu merencanakan yang jelek terhadap aku, tapi Tuhan selalu merencanakan yang baik. Ingat itu, sehingga kita tidak mau berpikir yang negatif, tapi selalu positif, sehingga kita merasakan keselamatan, kedamaian, dan mencoba melupakan segala akar pahit. Masa lalu itu akar pahit itu bagi Yusuf, masa lalu yang pahit itu bagi Yusuf, saudara-saudara, tapi bisa dia coba lupakan dan berdamai dengan dirinya sendiri, berdamai dengan dirinya sendiri, mencoba melupakan sehingga dia diberkati. Itulah yang mau kita lakukan. Bila kita mau diberkati, kita coba belajar dari pandemi dan kehidupan Yusuf. Dan pandemi saat sekarang ini, kita tidak banyak berinteraksi dengan satu dengan yang lain, yang membuat kita harus membenci orang lain, memikirkan orang lain, tapi berinteraksi dengan Tuhan, sehingga kita boleh berdamai dengan Allah. Amin. Kita Tuhan Yesus yang baik, terima kasih firman-Mu yang sudah mengajari kami. Banyak hal Tuhan yang tidak dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tidak mampu merasakan kedamaian yang sejati. Kami sering gagal Tuhan dalam diri kami. Kami selalu berpikir yang negatif. Kami selalu Tuhan gagal dalam hidup kami, tidak melihat kehadiran Allah yang selalu memberkati kami. Kami selalu banyak mereka-mereka yang jahat terhadap saudara-saudara kami. Kami tidak tahu di saat kami mereka yang jahat, Allah merencanakan yang baik bagi mereka. Biarlah Tuhan juga selalu merencanakan yang baik di dalam diri kami,
sehingga kami Tuhan boleh merasakan kedamaian yang sejati. Biarlah kami Tuhan mampu melupakan segala akar pahit dan kejahatan masa lalu kami yang kami alami terhadap saudara kami, terhadap teman kami, terhadap siapapun Tuhan. Sehingga Tuhan di saat kami mampu melupakan itu dan berdamai dengan diri kami melihat, kami boleh memandang bahwa kami dapat mengambil suatu keputusan yang pasti dalam semua persoalan permasalahan dalam hidup kami yang dapat membangun kami, yang dapat menguatkan kami, yang dapat meneguhkan iman dan kepercayaan kami. Kami belum mampu melihat hal itu Tuhan. Ajari kami pada saat ini supaya kami Tuhan dapat mengambil suatu keputusan di tengah-tengah keributan, di tengah-tengah pertentangan, di tengah-tengah persoalan. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan damai yang sejati di dalam Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu untuk boleh senantiasa merasakan kehadiran Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami, di dalam segala semuanya itu kami percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama menguatkan, meneguhkan kami untuk mengambil suatu keputusan yang pasti yang dapat membangun dan menguatkan iman dan kepercayaan kami. Dengarkan doa kami, berkati kami, berkati anak-anak kami dalam pendidikan. Semuanya hanya kami serahkan di dalam Yesus Tuhan yang mengasihi. Jadi amin. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyi dari buku nyanyian rohani kita nomor 49 ayat 1 dan 2. Bayangkan dengan kecemat berdiri. Amin.
Salam, selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati, sampai ketemu.